Pada video tutorial Excel kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rumus offset. Rumus offset itu sendiri menurut saya adalah salah satu rumus yang sangat penting karena banyak hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan rumus offset pada Microsoft Excel ini. Sebagai gambaran mengenai rumus offset itu adalah rumus yang bisa digunakan untuk mengembalikan suatu referensi awal menjadi range. Jadi, di dalam rumus offset ada satu parameter reference, itu nantinya akan dijadikan sebagai acuan untuk mengembalikan nilai dari rumus offset itu sendiri menjadi sebuah range dengan memanfaatkan parameter-parameter yang lainnya yang ada pada rumus offset ini. Rumus offset itu sendiri cocok digunakan bersama dengan rumus lain, terutama yang rumus-rumusnya itu ada kemungkinan parameter range-nya berubah-ubah atau parameter range-nya itu dinamis. Selain membahas mengenai rumus offset, nantinya kita akan mencoba mempraktekkan dalam satu contoh sederhana bagaimana rumus offset itu digunakan bersama dengan rumus-rumus yang lainnya. Baik, untuk melihat gambaran rumus offset, di sini kita akan menerapkan rumus offset ini pada tabel sederhana seperti yang ada di sini. Seperti itu ya. Di sini saya telah menuliskan beberapa rumus offset dengan model yang berbeda-beda. Jadi saya tidak akan menuliskan ulang rumus offsetnya ini dari awal agar menghemat waktu kita. Yang pertama, di sini kita langsung melihat rumus offset yang digunakan pada tabel di atas, yang mana referensi awalnya itu ada di A1. Kemudian row-nya 0, kolomnya 0, lalu tingginya 1, lebarnya 1. Nah, bagaimana cara rumus offset ini bekerja? Di sini adalah A1 merupakan referensi awal yang nantinya akan bergeser sesuai dengan parameter yang kita isikan di 4 ini. Untuk parameter row atau baris, jika kita isi 0, maka nantinya range yang dikembalikan itu tidak bergeser kemana-mana. Nah, di sini A1 berarti nanti row yang dihasilkan dari pengembalian rumus offset ini adalah tetap di row 1. Seperti itu ya. Kemudian kolomnya juga demikian. Nantinya hasil range yang dikembalikan dari rumus offset itu tidak bergerak kemana-mana atau tetap di kolom awal, yaitu kolom A. Kemudian tingginya 1 adalah berapa data yang akan diambil atau berapa range yang akan diambil. Kalau 1 berarti cuma A1 saja. Kalau di sini diisi 2 berarti nantinya A1 dan A2. Kemudian lebarnya adalah berapa lebar ke kanan range yang akan diambil. Kalau diisi 1 berarti di sini cuma A saja. Sedangkan kalau diisi 2 berarti A dan B nanti yang dikembalikan sebagai range hasil dari offset ini. Sehingga jika kita memasukkan rumus seperti ini maka hasilnya tetap L. Lanjut, di sini bagaimana kalau misalkan kita isi parameter row-nya dengan 1. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, di sini karena 1 makanya nanti akan bergeser sebanyak 1 baris. Jadi dari awalnya di A1, kemudian nanti akan berpindah di A2. Kolomnya tetap, tingginya 1 baris tunggal saja, kemudian kolomnya adalah 1 kolom tunggal saja. Jika dimasukkan rumus seperti itu, maka hasilnya akan menjadi instansi pemerintah. Selanjutnya, di sini kita akan melihat jika rumus offset dari A1 ini kita akan ubah parameternya mengikuti rumus yang ini. Jadi barisnya itu tidak berpindah atau tetap di tempat, yaitu di baris 1 seperti itu. Kemudian kolomnya berpindah sebanyak 1. Nah, tadinya dari A akan berpindah 1 menjadi B. Tingginya tetap dan lebarnya tetap. Oke, maka hasilnya akan P, yaitu mengarah ke sini. Selanjutnya, bagaimana kalau kita ubah parameter lebar dan tingginya? Nah, di sini bisa kita lihat akan menghasilkan semacam error karena hasil akhirnya itu bukan sebuah nilai, tapi sebuah range. Oke, kita akan lihat di sini offsetnya A1, kemudian barisnya bergeser sebanyak 0, jadi tetap di baris 1. Kolomnya bergeser ke 1, berarti nanti menuju ke B. Tingginya adalah 3, jadi 1, 2, 3. Nah, untuk parameter tinggi itu mengarah ke 3, berarti dihitung 1, 2, 3. Dan lebarnya adalah 1, lebarnya tetap sini. Kalau lebarnya misalkan diganti dengan 2, maka jadinya seperti ini. Lebarnya diganti dengan 3, maka hasilnya seperti ini. Dan jika kita masukkan nilai seperti itu,
maka hasilnya akan error. Karena hasilnya ini adalah sebuah range, bukan sebuah nilai. Jika hasilnya di sini range-nya tunggal, maka yang muncul nanti itu adalah nilai atau isi dari range yang dikembalikan oleh rumus offset tersebut. Oke, di sini kita akan coba lihat bagaimana kalau kita gabungkan rumus offset dengan indeks dengan merubah parameter tingginya tadi. Oke, seperti yang diketahui bersama bahwa rumus indeks itu akan mencari posisi sebuah range dan mengambil nilainya. Di sini indeks array-nya adalah menggunakan rumus offset. Jadi A1, 0, 1, 3, 1. Jadi A1 di sini tidak bergeser secara baris, tetap bergeser secara kolom 1 poin. Jadi di sini tingginya 3 di sini, lebarnya 1 di sini. Jadi nantinya offset ini nilainya itu P, mulai dari P sampai swasta, B1 sampai B3. Berarti hasilnya ini adalah indeks B1 sampai B3 range-nya seperti itu ya. Kemudian koma 2. Koma 2 adalah row berapa yang diindeks. Koma 2 berarti hasilnya 1, 2 adalah instansi pemerintah. Mungkin di sini bisa kita lihat jika kita evaluasi formulanya. Evaluate. Nah, ini yang saya maksud tadi, range B1 sampai B3. Dari rumus offset tadi akan dikonversi menjadi atau dikembalikan menjadi range berdasarkan parameter yang telah kita isi. Oke. Lanjut. Di sini kita bisa menggabungkan juga rumus offset dengan count A. Misalkan count A-nya ini akan kita geser dari A1 menjadi range yang lainnya. Coba kita lihat di sini parameternya offset A1, jadi di sini terus barisnya tidak bergeser atau tetap. Kolomnya itu adalah 1, berpindah ke sini, set. Tingginya adalah 3, 1, 2, 3. Lebarnya cuma 1, berarti B1 sampai B3. Artinya offset ini akan mengembalikan range ke B1 sampai B3, berarti hasil akhirnya adalah count A B1 sampai B3. Jadi hasilnya adalah 3. Kita bisa juga melihat jika rumusnya kita evaluasi. Nah, seperti ini. Atau kalau misalkan kita mau mencoba untuk mengubah parameter lebarnya menjadi lebih dari 1, ini bisa kita coba juga. Count A, offset A1, sini tetap. Kemudian row-nya tidak bergeser, sini kolomnya bergeser 1. Selanjutnya tingginya 3, B1 sampai B3. Kemudian lebarnya 3, 1, 2, 3. Nah, berarti hasil akhirnya nanti range-nya itu adalah ini. Yang di count A nanti adalah ini, yaitu B1 sampai D3. Maka hasilnya adalah 6. Coba kita lihat apakah B1 sampai D3 tadi. Ya, seperti itu ya. Oke. Untuk penjelasan singkat rumus offset telah kita pelajari bersama. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana contoh sederhana dari rumus offset itu digunakan bersama dengan rumus yang lain. Kita akan melihat penggunaan rumus offset yang digabungkan dengan rumus-rumus yang lainnya. Skenario dari contoh ini adalah, di sini ada kolom daftar menu, headernya adalah abjad A, B, C, dan nantinya akan kita siapkan lagi cadangan kalau misalkan di kolom O atau P nanti akan bertambah. Selanjutnya, setelah kita mengisi di kolom C5 ini dengan header yang sesuai, nanti akan menampilkan daftar menu di kolom C7 sampai 12. Seperti itu ya skenarionya. Saya akan langsung menuliskan rumusnya. Di sini kita buat pengecualian dulu dengan rumus if. Kalau misalkan di C5 itu tidak terisi apa-apa, kutip ganda 2 kali, maka dia juga tidak akan diisi dengan apapun, kutip ganda 2 kali. Selanjutnya value if false-nya adalah kita gunakan rumus offset. Referensinya di sini nanti kita isi dengan K3 yang tentunya akan bergeser sesuai dengan parameter row, kolom, tinggi dan lebar yang kita isikan secara dinamis. Oke, sini kita kunci dulu range-nya. Kemudian
Row-nya di sini kita bisa pilih di sini B7. Kemudian kolomnya adalah, nah karena kolom ini nanti akan berubah-berubah sesuai dengan apa yang kita input di range C5, maka kita akan gunakan lagi rumus match untuk mengetahui posisi kolom dari header menu yang kita isikan di C5 ini. Match, kemudian lookup value-nya itu C5. Oke, kita langsung kunci range-nya. Di sini juga tadi sempat terlupa kita kunci range-nya. Kemudian lookup array-nya itu adalah kita buat sampai lebih di sini. Misalkan sampai kolom P boleh. Jadi kalau misalkan ada tambahan, di sini bisa langsung muncul. Seperti itu ya. Sebentar kita akan praktekkan juga bagaimana kalau misalkan kita menambahkan lagi daftar menu di sini. Oke, lookup array-nya kita kunci range-nya. Kemudian untuk match type-nya kita isi dengan exact match. Lalu tutup kurung. Oke, untuk tingginya kita isikan dengan 1. Lebarnya juga kita isikan dengan 1. Oke, sampai di sini rumus telah selesai kita tulis. Tinggal kita menambahkan balas kurung sesuai dengan berapa jumlah kurung yang kita pakai. Selanjutnya kita enter. Oke, kita kopikan ke bawah. Lalu kita coba dengan mengisi sini nilai A. Oke, bisa kita lihat perubahannya mengikuti header yang ada di kolom sebelah kanan tadi. Bagaimana rumus offset ini bekerja? Sini coba kita lihat. Pertama-tama tadi kita sudah melakukan pengecualian di rumus ini. Lalu di sini offset K3. Di sini adalah referensi awalnya. Kemudian row-nya itu adalah menggunakan nomor yang ada di sini. Kalau misalkan di sini nantinya nilainya 1, maka dia akan mengambil atau dia akan bergeser sebanyak 1 ke bawah. Jadi barisnya bergeser ke bawah sebanyak 1 baris. Kalau di sini 2, nantinya barisnya juga akan bergeser ke bawah sebanyak 2 baris. 1, 2. Berarti mengarah ke list yang kedua dari daftar menu yang ada di kolom sini. Begitu seterusnya sampai pergeserannya itu maksimal. Kita maksimalkan saja di sini 6. Jadi kalau misalkan tidak ada lagi menu setelah itu, nantinya akan terisi dengan 0. Oke, di sini pergeseran barisnya jelas. Di sini pergeseran kolomnya itu menggunakan rumus match. Mengapa menggunakan rumus match? Karena di sini seperti tadi yang saya informasikan, skenario-nya adalah kita mengisi di kolom C5 sini dan hasilnya akan mengikuti dengan list menu yang ada di tabel sebelah kanan. Match C5 sini, kemudian array-nya di sini, tentunya nanti akan menghasilkan angka 1 sampai 3 atau 1 sampai 5. Karena tadi kita batasi sampai kolom P. Oke, kemudian ini sudah jelas match value-nya itu, match type-nya itu kita isi dengan 0 atau exact match. Selanjutnya tingginya itu cuma 1. Jadi setiap kali mengambil nilai itu cuma 1 range saja. Begitupun untuk kolomnya. Jadi terbatas pada apa yang ada di kolom dan baris yang ada di sini. Seperti itu ya. Oke, mungkin kita mencoba untuk mengevaluasi formulanya. Coba kita lihat. Sini evaluate. Oke, C sama dengan kutip. Ini tentunya false. Berarti nanti yang akan dilihat di sini offsetnya K3 1311. Oke, offsetnya K3 itu di sini tadi bergeser ke bawah 1, bergeser ke kanan sebanyak 3, 1, 2, 3, mengarah ke nangka. Nanti hasilnya nangka. Jelas ya, seperti itu. Selanjutnya kita coba mengisi D di sini. Nantinya akan menghasilkan nilai NA karena memang di list menunya itu tidak ada D. Kalau kita tambahkan di sini, hasilnya 0 karena belum kita list menunya. Coba kita tuliskan. Oke, sini seperti dapat dilihat di
tabel menunya itu nanti akan mengikuti nilai yang ada pada daftar menu untuk D. Cukup jelas ya? Ini hanya satu contoh sederhana dari penggunaan rumus offset, dan tentunya masih banyak lagi contoh-contoh lain yang menggunakan rumus offset dalam penerapannya. Contoh lainnya itu misalkan ketika kita ingin membuat validasi yang dinamis. Jika teman-teman ingin melihat contoh penggunaan offset dalam membuat validasi dinamis, dapat melihat video saya sebelumnya, atau teman-teman dapat mengklik saran video di sebelah kanan atas. Di situ nanti akan ditampilkan contoh penggunaan rumus offset untuk membuat validasi secara dinamis. Kata kunci dari rumus offset ini adalah range yang dinamis, sehingga ketika teman-teman nanti menemukan kasus-kasus serupa di mana kita membutuhkan range yang berubah-ubah atau dinamis, nantinya teman-teman bisa memanfaatkan rumus offset untuk memanipulasi range agar bisa dinamis. Demikian video tutorial Excel kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like video kami dan subscribe channel kami serta aktifkan lonceng notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru, notifikasinya bisa masuk ke YouTube teman-teman. Untuk pertanyaan terkait materi yang ada pada video ini, dapat disertakan di kolom komentar. Sekian, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.